Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzubika min adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pak Kadis yang saya hormati, Kang Dr. Andes Kusmana Haji MM, para pejabat di lingkungan Dinas Koperasi Sakcil Jabar yang tanpa mengurangi rasa hormat. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Ibu Ketua Dharma Wanita, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Dinas Koperasi Sakcil Jawa Barat. Mengawali perjumpaan ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur dipilih oleh Allah bisa hadir, baik yang di masjid maupun yang melalui Zoom ya, melalui Zoom di rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bersyukur Ibu main telepon saya, Ustaz tanggal 30 kosong enggak? Jam berapa Ibu? Jam 8 sampai jam 9 lah, alhamdulillah bisa. Jam 9 saya diponi acara. Online, ya sih, tapi di kantor juga ada. Saya ke kantor aja. Sekalian silaturahmi. Dengan Kusmana sudah lama saya bilang. Dan sekaligus melepas kangen. Saya dulu mahasiswa, aktifnya di Koperasi Mahasiswa, Pak. Kemudian di Koperasi Pemuda Indonesia, Kopindo. Jawa Barat ada asosiasi Aspikom. Mungkin orang-orang dulu sempat dengar ya Aspikom Jabar, zaman Pak Disasono, zaman Pak Wawan, Pak Mustafa, Insya Allah. Jadi boleh Ustaz di kantor, kata dia sudah. Alhamdulillah pertemuan ini mudah-mudahan bertahan ketika semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kang Kusmana, saya selalu yakin kalau kita telah berdiri di saat jabahnya doa, apalagi ini di masjid rumah Allah. Jadi saya berdoa semoga siapapun yang hadir di masjid maupun di Zoom disehatkan lahir batinnya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dimudahkan mencapai target kerja 2021-nya, dibahagiakan keluarganya, disolehkan anak-anaknya, dilindungi oleh Allah dari fitnah, musibah, bala dan bencana, wabil khusus wabah virus corona. Dan semoga seluruh doa, harapan, cita-cita ibu bapak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dilunaskan cicilannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biasa giliran cicilan maaminnya rada kompak. Karena saya lihat wajahnya dari ujung sama ini, mirip wajah-wajah cicilan, wajah soleh dan soleha. Saudara berusaha saja masa wajah cicilan. Wajah soleh dan soleha. Bis kita mulai, bismillah. Bu, Ibu, Ibu aja yang saya tanya. Suatu saat datang teman lama Ibu, tiba-tiba nih, tanpa WA, tanpa informasi, hari Minggu ke rumah Ibu. Apa kabar? Sehat. Corona sudah selesai lah, cipika-cipiki. Dan dia sebentar saja. Maaf, saya tuh hanya pengen nemuin kamu aja, kangen, tapi harus balik lagi ke Jakarta. Kamu kok nggak ngasih kabar dulu? Enggak. Pokoknya sebentar, gimana anak-anak sehat, alhamdulillah. Dia ini orang kaya. Terus ke Ibu teh gini, ini sekedar buat jajan anak-anak. Siapa? Kira-kira Ibu gimana terimanya? Nggak usah sambil gini. Dan pergi saja Bu. 5 menit nggak ada. Begitu Ibu buka amplop, 5 juta isi. Senang tidak? Senang tidak? Bapak sekarang, ada yang hobi mancing nggak? Sepeda. Paudi. Sepeda. Pak siapa nih? Dik-dik. Pak Dik-dik. Paudi tukang mancing.
datang ke rumah Pak Dik, teman lama juga. Assalamualaikum. Salam. Dik, apa kabar? Kabar baik. Nanti sore saya ngirim sesuatu ya. Mudah-mudahan diterima. Apa? Kejutan aja. Begitu dia pergi, cuma ngasih tahu begitu, benar sejam kemudian saya datang pakai sepeda yang harganya 50 juta. Amin. Pak Dik, kira-kira jawaban Pak Dik gimana dan rasa Pak Dik gimana? Allah Subhanahu. Nah, saya mau tanya sekarang, penting ilmunya masuk nih. Seneng tidak sih ibu bapak tuh kalau dapat kejutan-kejutan yang bahagia, kejutan-kejutan yang menyenangkan, dan itu ternyata bisa kita dapatkan ibu bapak. Cuman ada caranya. Nah, ini masuk ilmu nih haji. Jadi kalau ibu dan bapak akan tetap pengen dalam hari-hari, dalam kehidupan itu sering Allah mengejutkan dengan takdir-takdir yang membahagiakan, Allah kemudian meminta pada kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seseorang jika engkau tolong saudaranya dulu. Allah akan memberikan kemudahan jika engkau memudahkan saudaramu. Allah akan membahagiakanmu jika engkau sering membahagiakan saudara-saudaramu. Jadi nitip nih Pak, masa-masa pandemi ini harusnya masa uji coba iman dan keyakinan kita pada Allah. Apa maksud saya? Seringlah melakukan kejutan-kejutan yang boleh jadi orang itu tidak nyangka. Pak Kadis, parkir nih hari Minggu. Parkir kita biasa ngasih berapa? 2.000. Pak Kadis kasih 100.000. Tukang parkir paling cuma ngomong, Pak, ta'aya aksulah. Apa Pak Kadis ngomong? Semuanya buat aku. Nggak usah kembali. Lihat respon tukang parkir. Kalau nggak begini nih Pak, ya Allah, ternuhun Pak Haji, sing sehat, sing barokah, sing selamat. Doa orang hatinya terbuka Pak, dan lagi bahagia, itu channelnya ribuan malaikat. Udah beres. Pak Kadis bagian gini aja, amin. Dan doa dia terus. Dilihatin tuh mobil. Gak nyangka 100 tuh. Ibu belanja sayur. Kangkung berapa? 1.500. Itu tomat berapa? 2.000. Coba sama cengeknya. Jadi berapa semuanya ini? 16.000 ibu. 100.000 sama ibu. Kang sayur masing. Bu, atau digenepkan atau 20.000. Angsulannya 80. Ibu ngomong. Gak usah balikin 100.000 buat anak-anak yang berusaha dan butuh buat keluarga. Ya Allah. Kang sayur pasti begini. Nuhun Bu Haji, jazakallah khairan katsiran. Sing barokah, sing sehat walafiat, sing panjang umur, sing dan doa orang begini Pak. Ibu tinggal nunggu tuh. Ibu tinggal nunggu aja nanti. Bagaimana Allah membuka pintu-pintu ijabah, pintu-pintu kemudahan. Nah kita nih sayangnya terbalik, akang teteh. Pengen dapat kejutan-kejutan begitu tuh. Senang dapat kebahagiaan-kebahagiaan. Saat yang sama yang kita lakukan menyakitkan teman-teman kita. Yang kita lakukan membuat kecewa teman kerja kita. Yang kita lakukan membuat sengsara keluarga yang kita cinta. Sederhanalah ilmu orang tua dulu begitu Pak. Membeli ayam bagi ke tetangga. Kejutannya cuma daging ayam yang boleh sekarang sih boleh jadi kan. Tapi buat tetangga tuh makasih. Ya. Saya lihat para ulama tuh kejutannya cuma permen ke anak kecil. Tapi anak kecil zaman dulu dikasih permen, makasih Allah. Ya Allah yang sehat. Kenapa? Dia sedang tuh masih kejutan bahagia kata Allah. Ya. Apalagi situasi pandemi ini, kita perlu tuh mendobrak pintu langit dengan cara-cara begitu. Cukur berapa? 15.000. Tapi kan tukang cukur banyak lagi. Biar aja, ini mah kita ngasih spesial 50.000. Ini Pak balik, usah sehat aja.
Nuhun Pak Haji sing barokah. Waduh Pak, nuhunnya dia nih doanya terus mengalir. 30.000 tapi buat dia Masya Allah. Atau nggak sekejutan lagi cukur 1, 2, 3, 4 nih sama kita nih. Kali cukur 20.000 kita bayar bisa 4 orang. Usah kita tahu. 3 orang ini kan begitu bayar. Atas Pak, atas di mana? Tadi Bapak yang sebelah Bapak. Ya Allah, siapa itu? Satu lagi ngomong, sudah Pak sama yang sebelah Bapak dibayar. Ya Allah, betapa. Cuma 20.000, tapi kejutan kebahagiaan yang membuat takdir akan terjadi pada kita. Ini memang kebalik kadang Ibu kita tuh situasi begini. Mang berapa nih kangkung? 2.000 Ibu. Wah, 1.500 saja lah. Ini mahal-mahal lagi. Pandemi COVID ini mahal. Tos tah 3.000 beli 2 ya Mang. Nih bonus tomatnya ya sama cengek nih. Bang saya tuh ya Allah. Tomat yang Ibu ambil itu 1.000 Ibu. Cengek 500. Halo. Kalau saya bilang halo jawab hai. Halo. Kalau saya bilang hai jawab halo hai. Tukang sayur sekarang ditawar, Mang biasa juga 1.500, nggak boleh lah Bu, 1.700, nggak usah Mang, 1.600 ya, pada setruk tukang sayur. Ayolah, Bismillah sekarang, siap? Pak Kadis juga sama Pak Kadis. Ya. Kali-kali pegawai siapa aja? Ini waktu disape, mumpung hari Jumat. Ya, mana lah. Satu, supaya kita nih situasi begini ini dapat tadi tukang, pokoknya nanam dulu apa panen dulu? Jawab yang kompak, panen dulu apa nanam dulu? Yakin itu? Jadi kalau nanam baik pasti panen? Kalau nanam buruk pasti panen? Udah jangan mikirin panen, sibuk aja nanam. Ya Allah Kang. Mak saya tuh nggak sekolah. Saya punya emak tuh nggak sekolah tuh. Jadi baca teh nggak ngerti. Kalau ada apa-apa teh. Ayah saya kelas 2 SD. Alhamdulillah anaknya S1, S2. Alhamdulillah saya kemarin lulus S3. Tapi hebatnya nih, emak nih rupanya punya ilmu begitu tuh Kang. Enggak, panen. Pisahin yang bagus-bagus, Mar. Ma, ini yang bagus sudah dipisahin. Kami keluarga miskin, tidak kaya, Pak Kadis. Jadi kami mikirnya, oh kayaknya mau dijual nih. Makanya bisa yang bagus. Terus saya tanya, Mak, yang bagus sudah dipisahin. Diapain nih, Mak? Kirim ke tetangga, bagi ke sekitar rumah. Kirim ke rumah Ustaz guru ngaji. Sebagai anak ngomong gini, Mak, yang bagus-bagus kok buat orang. Apa jawaban Mak? Ya Allah, kalau ngasih orang harus yang bagus. Orang tuh senang dikasih yang bagus. Kirim ke guru ngajimu. Buat Ustadz juga, iya. Apalagi ngasih Ustadz harus yang bagus. Mana ketua panitia? Abah panen pisang. Sama itu Kang ajaran pisang yang bagus kan. Pisang Ambon, pisang Pokpa, Raja Bulu. Terus saya tanya, Bah yang bagus kirim ke guru ngajimu dan Komar yang bagi tetangga. Dalilnya nggak disebutkan, ayatnya nggak ngomong sampai sekarang ternerap. Kalau ngasih yang bagus, nah orang tuh seneng dikasih yang bagus. Saya kuliah di IAIN, sekarang namanya UIN, ketemu ayatnya sampai nangis begitu baca tafsir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai pada puncak kebajikan sebelum kau memberi apa yang masih kau cintai. Belum jadi orang baik yang beneran sebelum kau memberi apa yang paling bagus dari dirimu. Enggak. Kita enggak praktek ayat begini. Makanya orang tua dulu, abah saya, mak saya anaknya 17. Kerjanya enggak ada gaji begini. Kadang middle, kadang ini barokah dan kejutan sering Allah berikan dalam hidup mereka. Ya.
Masih ingat kakak yang lama PNS, sampai tetangga pada nggak percaya, pasti nyogok, pasti ngejual tanah, masa lulus PNS zaman dulu tuh Pak. Dan wahai orang mah nggak percaya, Abah kawal kamu dengan doa, Abah mohon ya Allah, sebagaimana saya sering menyenangkan hamba-hambamu, senangkan hari ini anak saya sing lulus ya Allah. Oh. Kita enggak. Ini bapak-bapak saya mau tanya, kalau pas Jumatan di kantong bapak ada 110.000, 100-an sama 10 ribuan, terus kenceng lewat, mana yang disedekahkan? Aneh kita tahu tuh duit 100 yang paling bagus, tapi enggak tuh. Sambil kita mengatakan begini, mending 10.000, teman saya 2.000 Ustaz. Ngomongnya begitu. Ayo sekarang mah sedekah yang paling gede di kantong. Siap? Ya. Ada polisi tidur, ada toilet, nggak apa-apa Pak tukang toilet. Ini Bapak malah senang tukang toiletnya tidur. Alhamdulillah. Lewat bangunkan atau kasih. Nah, kalian buat sarapan ya. Cek angsuran dia 100.000. Praktek nih satu amalan, kalau pegawai koperasi kemudian pada sengsara gara-gara praktekin ini, lapor pada saya. Betul, kopi nanti kalau saya mau temuin tuh anak yang 23 tahun sore, yang anak muda yang viral bawa 10 juta. BKM Pak. Nggak berkurang. Sebab kita udah nyambung tuh ke gudangnya Allah. Dompet kita tuh udah nyambung ke gudangnya Allah. Allah seneng. Oh, berarti banyak. Kan banyak yang doa lagi, ya Allah, sing ketemu lagi dengan Bapak itu. Bayangin doa orang tadi, sing ketemu lagi. Anak yatim yang susah. Ngomong aja, udah habis nih Allah dompetnya. Jangan aneh Pak. Tapi cara tercepat mah jangan nungguin gaji kelamaan. Cara tercepat untuk kaya raya sedekah. Cara tercepat kaya raya berbagi. Imun yang paling hebat sedekah tanfa'ul bala. Gitu. Satu, saya nggak bisa pegangan ya satu sama lain dari COVID. Wis angkat tangan kanannya masing-masing begini. Yuk, ikuti kata-kata saya. Hai teman-teman, saya berjanji mulai hari ini akan memberikan kejutan-kejutan kebahagiaan pada saudara-saudara saya, pada hamba Allah yang lain. Anda saksinya. Bismillah. Laksanakan masing-masing nanti. Iya Bu. Ada yang sholat. Halo Bu. Bu. Terus sebelah ibu ngomong, Neng, mau kena model baru ya? Ih, ini bagus. Itu tadi mana belinya? Bagus, emak teh lagi seneng model. Kalau saya jadi ibu Bu, halo, tinggal diperhatikan aja tuh mak tadi. Besok ibu langsung bungkus dikadoin mau kena, temuin lagi nanti di masjid mak tadi. Mak, ini terlumayan di abdi. Naon itu nek? Dibukanya di rumah aja ya mak, malu moga-moga manfaat. Begitu mampu, ya bukan yang saya pengen dipakai tahajud, dipakai duha, dipakai sholat wajib, dipakai kemudian sholat hajat. Wah, oleh ibu belum tentu dipakai segetol itu, karena seneng banget. Boleh jadi Bu, amalan kecil ini yang menyelamatkan ibu nanti saat yaumul hisab. Ibu sudah digiring timbangan buruk, timbangan baik, banyak buruknya. Maka kemudian digiring, mata ditengacung sebentar ya Allah. Bukankah nanti di surga, maaf di akhirat nih saling kait-kait kita nih Pak. Bentar-bentar ya Allah, asa kenal dengan neng itu ya Allah. Ada apa hambaku? Dia pernah ngasih mukena ya Allah. Saya ngomong bagus, kemudian besoknya dikasihkan. Dan saya yakin itu mukenahnya mukenah baru, karena label harganya juga belum dilepas. Terus kata Allah apa? Oh kena itu saya pakai tahajud ya Allah. Saking senengnya saya pakai duha ya Allah. Saya pakai menyembahmu ya Allah. Kalau pahalanya mengalir, neng itu juga harus bagian.
berikan badannya itu pahala. Kata Allah, Pak, sambil tersenyum Allah mengatakan, ini di hadis kursinya ya, kalau hambaku saja penyewelas asih, bagaimana mungkin aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Malaikat tutup di neraka, pindah eta keneng menjadi ahli surga lantaran sedekahmu kena menyenangkan hambaku yang soleh. Dipakai ibu belum tentu jadi pahala, gayanya saja Allah. Mau kenanya terus keinjak ditarik-tarik. Satu, dua, dalam masa pandemi masih COVID ini saya ingin mengajak ibu bapak jadi orang bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu bukan karena keadaan, tapi pikiran kita untuk milih bahagia atau menderita. Anggapan diri kita pada diri ini bahagia atau menderita. Itu. Saya kasih contoh. Dan karena nganggapnya diri derita, jadi ngeluh. Padahal ujiannya nggak besar-besar amat. Tapi ngomongnya apa? Nah, saya mah hidup deh. Mending nggak selesai-selesai masalah kan. Habis anak sekarang suami. Kata habis suami mertua gerak. Padahal mah nggak besar-besar amat. Tapi karena dirinya melihat orang yang menderita, maka derita yang ada. Tapi sebaliknya, ada orang tetap happy di kantor. Padahal begitu kita tanya, anaknya lagi sakit, mertuanya lagi isolasi. Kang, nah hari akan temen bisa menang saja. Ya Alhamdulillah saya cuma anak sama mertua. Yang lain mah ya suami istrinya. Ya yang lain mah anaknya, ada yang ini. Kenapa? Karena dia memilihnya untuk bersyukur. Jadi terserah ibu bapak, bahagia itu bukan karena keadaan, tapi karena anggapan pikiran kita mau jadi orang bahagia atau tidak. Maka kalau boleh saya sarani, wis milih jadi orang bahagia aja Pak. Siap? Halo? Hai. Nih, sekarang bisa hadir. Pak Kadis bilang benar sekarang pada tiara, pada porak-poranda, bapak mama saya ada tempat kerja di sini. Masih bisa pakai seragam. Siapa yang tadi sholat subuh doa? Jangan lupa snack ya Allah. Kasih. Insya Allah. Apa nggak bersyukur nih? Harusnya Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Alhamdulillah. Wis, begitu aja. Sebab kalau ngukur masalah mah ya pasti semua ada Pak. Betul. Cium di ruangan ini yang tidak pernah punya masalah. Barangkali ada yang berani ngacung, saya Pak Ustadz, saya nggak pernah ada masalah. Kalau Bapak nggak ngaku nggak pernah ada masalah, justru itu masalahnya. Wis bahagia. Jadi jangan nunggu. Nanti kalau saya jadi kepala baru saya bahagia, kelamaan. Nanti kalau cicilan mobil sudah lunas baru bahagia, kelamaan. Jangan nunggu. Bahagia mas sekarang saja. Atau jangan punya, nanti kalau sudah punya ini saya baru bahagia. Jangan. Bu, kapan ibu bahagia? Nanti loh Ustadz, saya kalau anak-anak sudah pada nikah baru saya bahagia. Anaknya umur berapa? Baru masuk SD kelas 1. Lama. Wes, siap bahagia itu satu karena syukur dan anggapan diri kita untuk memilih bahagia. Jadi siap jadi orang bahagia semuanya? Nih, orang apa lagi? Alhamdulillah bisa dengar. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah masih kerja, alhamdulillah. Nanti ringan. Jadi jangan langsa, kan sederhana nih Pak. Ini kertas putih saya suka nyontohkan. Terus dikasih titik hitam. Ada orang yang ngomongnya tuh begitu tadi, apa ini kertas putih? Ditaruh setitik hitam, apa yang lihat titik hitam? Kenapa nggak bilang begini ya? Apa ini kertas putih? Terus kasih titik hitam sedikit. Apa ini? Masih banyak putihnya, Ustadz. Kan bisa. Kita tuh lihat yang sedikitnya. Jadi hitamnya tuh jadi gede. Karena kita fokusin. Nah, gitu. Sakit gigi. Kalau mikirin gigi yang sakit terus, jangan aneh loh ibu. Kepala jadi pusing, leher jadi pegel, badan jadi panas. Semua jadi sakit. Karena memperbesar sakit giginya. Wis lah. Innalillah gigi yang sakit. Langsung alhamdulillah ya Allah. Gigi saya kan 32 ya Allah. Untung yang sakit cuma 1. Alhamdulillah. Coba kalau sakit semua. Halo.
Alhamdulillah ya Allah gigi sakit tapi kan bibir tidak sariawan jadi ringan. Alhamdulillah ya Allah gigi sakit tapi tenggorokan tidak sakit nelan jadi ringan. Alhamdulillah ya Allah gigi sakit tapi mata tidak belekkan. Halo? Allah kebayang nggak kalau gigi sakit, mata sakit, kemudian sariawan, sakit nelan. Oh, pulang kerja, istri ngomel-ngomel. Alhamdulillah, innalillah. Para suami, alhamdulillah istri saya sehat ya Allah makanya ngomel terus. Dan kalau sakit mah gitu aja. Suami tidur ngorok. Gimana ibu-ibu? Alhamdulillah tandanya suami masih hidup ya Allah makanya ngorok. Ya benar suaminya yang sudah meninggal dunia sampai rindu ngoroknya suami, namun rindu itu sudah tidak bertemu untuk selama-lamanya karena suaminya sudah meninggal dunia. Jadi nikmati saat suami ngorok tadi. Subhanallah. Walhamdulillah. Ya suaminya yang ngoroknya dinamis Ustadz nadanya, tapi suami saya mah subhanallah. Nah hadir berarti tiba-tiba terus ada yang buang angin, gimana tuh Kak? Alhamdulillah sehat. Betapa banyak orang yang menderita mengatakan hilang penciuman. Sudah nggak ada lagi. Saya masih sehat, nggak usah di swab, berarti masih normal. Ini ya Allah Pak, jadi hidup ini yang membuat derita dan tidak tuh bahagia atau derita tuh kita sendiri. Halo? Masih makan kan ibu bapak COVID nih? Masih kerja kan? Masih gajian? Ya wis lah, alhamdulillah. Oh, saya lebih ceramah begini diantapani Kang bulan puasa tentang bagaimana harus bersyukur dalam situasi apapun supaya kita bahagia. Oh, pulang taraweh, saya lama nyari sendal baru buat lebaran hilang. Terus ibu-ibu nanya, "Kunaon Ustaz, sendal kayaknya hilang Bu." Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi dipikir-pikir ternyata ada kisahnya. Betul. Seorang kiai yang sendalnya hilang berkeluh kesah, ada bapak-bapak 500 meter dari masjid gak punya kaki. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bang, kenapa senang begitu? Lagi syukur nikmat Pak Kiai. Tapi memang kan nggak punya kaki. Biarin, saya kan punya 2 tangan Pak Kiai. Saya kan punya 2 mata Pak Kiai. Masa ini nggak disyukuri gara-gara hanya 2 kaki? Kiai tambah malu. Cuma hilang 2 sendal mengeluh. Dia balik sholat taubat. Masya Allah. Atau ayat 2. Setelah berikan kejutan, kalau pengen hidup bahagia, bersyukur. Katakan kanannya lagi, Papa Bubu, saya berjanji mulai hari ini akan menjadi ahli syukur. Bapak Ibu saksinya. Bismillah. Pagi-pagi dimarahin oleh pimpinan. Yang benar, kamu kerja gini-gini aja kan bisa. Mau mengeluh? Stop atau Pak, marah Pak, nggak apa-apa. Ya jangan marah, kita bersyukur berarti kita diperhatikan. Jangan kecewa sama omongan pimpinan, atasan kita. Kamu blow on, gini-gini aja nggak bisa. Jawab dengan penuh kesadaran. Bapak baru sadar saya blow on Pak. Saya makanya jadi setak karena blow on. Kalau saya pinter saya jadi kepala dinas Pak. Terus kenapa harus marah? Memang kita belum pinter, memang kita belum bisa, berarti pimpinan sayang, makanya marahin kita.
lebih tidak enak lagi kita didiemin. Waduh, lebih menyakitkan. Dimarahin tidak, dipuji tidak, itu lebih menyakitkan. Dimarahin itu berarti sayang. Dan siapa tahu Allah sedang menjawab doa kita. Saya pengen jadi karyawan yang hebat ya Allah. Hebat kan ya Allah. Makanya ujiannya hebat. Pagi-pagi sudah dimarahin. Tinggal jawab, ya Allah, qabul doa saya ya Allah. Bisa lebih marah lagi nggak Pak? Marah. Saya nggak akan balas Pak. Ini doa saya dikabul. Siapa tahu gara-gara begini pimpinan jadi seneng. Udah kamu naik pangkat aja. Khusus buat bagian saya marah ke kamu. Nah itu berdua yang kedua sebanyak syukur, sebanyak syukur. Nah yang ketiga nih rumus di pandemi supaya kita tetap bahagia. Ternyata orang bahagia itu kan kemampuan untuk menerima keberuntungan atau tidak keberuntungan. Kemampuan bertahan untuk menerima tidak beruntung dan beruntung, ini orang akan bahagia. Begini maksudnya. Orang tuh kadang siapnya untung saja, Bu. Jualan untung, rugi tidak siap. Wah, ngomel-ngomel. Jangan. Hidup nih selalu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada sehat, ada sakit. Ada lapang, ada sempit. Jadi harus siap dua-duanya, dan itu dari Allah. Kayak sekarang nih, ya sudah terima. Ya, memang masanya sulit, memang masanya lagi begini. Ya, bahwa kemudian kita harus kreatif, inovatif, next. Tapi menerima dulu itu unsur kebahagiaan. Itu yang membuat kita bahagia. Bisa dipahami nih Bu Bapak? Nerima dulu, nerima dulu. Nah banyak orang tuh denial, menolak. Nggak bisa nih, sampai kapan? Masa PJJ terus? Bisa stres saya jadi orang tua nih. Bisa stres. Ya stres beneran nanti. Terima. Memang keadaannya begini. Memang keadaan. Saya hampir 2 tahun nih Kang, jadi majelis tidak ketemu begini. Ini baru ceramah begini. Selama ini di laptop aja. Awal-awalnya terbiasa ceramah kan langsung begini Pak ketemu. Ini di laptop. Halo? Saya tuh nggak terbiasa ceramah tidak interaksi tuh. Sedangkan kalau Zoom kan harus dimatikan. Siap tidak? Hai, siap tidak? Tapi harus terima. Memang zamannya begini. Oh, ada Ustadz tuh teman-teman yang ngomong, enggak, saya emang nggak bisa ceramah begitu tuh Ustadz. Lebih baik tidak ceramah. Ya mangga sih Kang, pilihan. Tapi selama Kang nolak, nanti stres akhir. Karena dunianya sudah begitu. Zamannya sudah begitu, terima dulu. Para suami, halo, yang sudah dapat jodohnya, istrinya ya cerewet, ya suka kentut, terima dulu. Bahwa kemudian kita memohon kepada Allah untuk dirubah, kemudian nanti. Gampang kalau Allah rubah. Tiba-tiba jadi menyenangkan, tiba-tiba jadi dia sadar diri, tapi nerimanya dulu ini Pak. Siap? Bu, Ibu, suami Ibu di pandemi tidur terus nonton TV. Ya Allah Pak, Mbok ya nonton TV itu sambil ngepel. Nonton TV kan bisa sambil ngelap. Ya nonton. Cici. Terima dulu, terima. Ya. Nggak apa-apa. Ini suami saya begini. Nah, menerima ini, ikhlas bahasa agamanya, itu kunci bahagia. Oke, sing ikhlas. Sudah divaksin 2 kali. Sudah minum vitamin yang mahal. Sudah olahraga setiap hari. Jeng, kena. Banyak orang stresnya tuh Pak karena tidak terimanya itu. Nggak mungkin. Bagaimana bisa? Sudah vaksin saya 2 kali. Sudah minum vitamin yang paling mahal. Nggak mungkin gimana? Sudah positif. Kan ngaco. Halo? Kayak Akang kena genteng jedek gitu kan. Terus benjut, tidak terima saya. Tidak, tanda terimanya sudah ada. Ya Bapak, ikhlas ya Allah, ikhlas. Gede ya Allah ya benjetnya ya. Oh iya. Nggak apa-apa. Bahwa kemudian pakai counterpart, bahwa kemudian nanti beras kencur, kemudian. Tapi terima dulu. Ya Allah, terima. Ya. Nah, begitu Ibu Bapak. Siap menerima keadaan kita ini? Ikhlas.
Ridho. Dan ridho juga tetap masih pandemi sekarang. Siapa yang nyangka nih pakai masker? Rupanya Allah minta kita jangan banyak omong, sing banyak ikhlas. Ikhlas ya Allah, ikhlas. Kan selama ini ngomong tuh, kata Allah tuh. Mudah-mudahan 3 hal itu menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dan mudah-mudahan berbuah keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ulangi sebagai sebuah kesimpulan. 1, kalau pengen banyak takdir kejutan-kejutan kebahagiaan, sering memberikan kejutan bahagia pada hamba Allah yang lain. Ya, siap? Pokoknya terserah ibu bapak caranya, momentumnya, kapannya, dengan apanya. Yang penting bapak tahu, buat bapak ini agak berat falak tahmal akobah, tapi saya pengen ngasih kejutan. Nah, kira-kira begitu. 2, sing banyak syukur. Alhamdulillah, ya Allah makasih. Alhamdulillah. Lagunya kalau bisa sih lagu zaman dulu tuh Bu. Banyak syukur tuh nantinya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa betul. Anak-anak tuh senang, makanya sehat. Banyak syukur. Jadi senang. Pokoknya tadi hidup tuh pilihan kita, mau syukur mau menderita. Jadi saya berharap ibu bawa diri senang, jangan banyak arasullah. Sing senang. Karena senang bahagia ini 80% menjadi imun kita. Ingin bukti orang senang itu sehat selalu. Punten-punten ya. Orang gila tuh jarang pakai masker. Makannya rasanya sisa aja, nggak ada yang vitamin. Tapi saya belum melihat tuh Kang Kusmana orang gila lagi dikerokin masuk angin, nggak ada. Karena sederhana, senyum, mau nyebrang senyum, milihnya tuh senyum aja. Nah, ibu-ibu dinas koperasi mau makan aja mikir, ya makan sate nih. Sekarang bahagia, sing banyak syukur. Yang ketiga, sing ikhlas. Yang ketiga apa? Jadi kalau suatu saat ada sesuatu tidak enak, ikhlas. Anak tiba-tiba mogok sekolah, ikhlas dulu. Oke. Saya terima ya Allah, saya terima. Ikhlas. Setelah terima, baru kemudian kita berupaya sesuai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati menerima inilah kunci akan menjadi bahagia. Demikian, saya punya waktu sampai jam 9. Kalau ada sebelum saya tutup dengan doa 5 menit, pilih ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya nitip doa boleh dalam situasi begini. Dan karena saya kajiannya Asmaul Husna, baca wirid ini Pak habis sholat. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Itu udah top. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Cocok buat orang koperasi, kelihatannya butuh yang begini. Ya Hanan apa artinya? Allah yang maha welas asih. Ya Mannan apa artinya? Allah yang memberi tak pernah berhenti. Ya Fattah, Allah yang membuka setiap pintu yang tertutup. Pintu kesulitan dibuka jadi mudah. Pintu kesembuhan jadi sehat. Pintu kelulusan nanti kita jadi lancar. Ya Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Ya Ghani, Allah yang maha kaya. Ya Mughni, Allah yang memberikan kekayaan. Mudah-mudahan supaya setelah syukur tambah bahagia, tambah kaya raya, supaya bisa ngasih kejutan pada yang lain ya. Halo? Nih kayak sekarang nih Pak, dapat berkat, tiba-tiba ada yang nggak kebagian, ya kasih saja. Oh saya yang hadir Ustaz, enak aja nih Pak. Coba baca sama-sama. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Sekali lagi. Ya Hanan, Ya Mannan,
Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Sekali lagi. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Minimal 3 kali habis sholat. Syukur lebih banyak lagi. Dah tempuh dengan ini, mudah-mudahan kesulitannya diubah jadi kemudahan, kekurangannya diubah jadi kecukupan, sakitnya dirubah jadi kesehatan dan kesembuhan, sukarannya semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaromatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'aluka al-ijabah, nas'aluka al-barakah, nas'aluka as-salamah, nas'aluka al-afiyah, nas'aluka al-hidayah, nas'aluka al-ma'rifah, nas'aluka al-mahabbah, nas'aluka al-istiqamah, nas'aluka al-husnal khatimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Sami', Ya Basir, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Ghani, Ya Mughni. Jadikan saat ini saat ijabahnya doa-doa kami. Kabulkan doa dan harapan kami. Andai ada yang sedang sakit di dinas koperasi Jabar, ya Allah, Anta Syafi, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan berikan kemudahan, yang sedang dalam masalah berikan jalan keluar, yang sedang dililit hutang pihutang lunaskan, anak-anaknya soleh dan soleh, rumah tangganya bahagiakan. Ya Allah, baguskan karir dalam pekerjaan, mudahkan mencapai target 2021. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu dari bahayanya wabah virus corona, dari bala dan bencana, dari fitnah wal musibah. Ya Allah, berikan pada kami rizki-Mu yang barokah, rizki yang melimpah ruah, rizki yang datang dari segala arah, rizki yang kami tanpa susah payah untuk mendapatkannya. Dan tuntun agar kami menjadi ahli sedekah, agar menjadi jalan kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya hamba-Mu, jalan kecukupan bagi yang sedang dalam kekurangan, bagi jalan pertolongan bagi yang sedang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kabulkan segala doa, harapan dan cita-cita kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.